Halo semuanya, balik lagi bersama saya Alifa Azahra dengan NPM 102222023 dari kelas C122 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-12 yaitu mengenai Enterprise Resource Planning. Apa sih Enterprise Resource Planning itu? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis ya. What is Enterprise Resource Planning? Atau apa itu Enterprise Resource Planning? ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dan peranan dalam organisasi. Yang pertama, tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ERP merupakan software yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, merupakan otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang keempat, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang kelima, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Berikutnya ada komponen ERP dalam akuntansi dan manajemen. Yang pertama, komponen ERP akuntansi dan keuangan, yaitu mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi seperti buku besar, utang, piutang, dan penganggaran dan manajemen aset. Lalu yang kedua, komponen ERP produksi dan manajemen. Bahan menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan produksi seperti perkiraan, permintaan, penjadwalan produksi, akuntansi biaya, pekerjaan, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, di sini ada komponen ERP dalam SDM atau sumber daya manusia dan e-business. Yang pertama, komponen ERP dalam SDM, yaitu melacak informasi karyawan termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, dan mengasumsikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum di berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Lalu yang kedua ada komponen e-business, meliputi logistik dan e-procurement. E-logistik yaitu mengelola transportasi dan penyimpanan barang, sedangkan e-procurement yaitu pembelian dan penjualan perlengkapan dan layanan bisnis ke bisnis atau B2B melalui internet. Berikutnya di sini ada manfaat sistem ERP. Yang pertama, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Lalu yang terakhir, yaitu memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan dan kelemahan ERP. Saya akan bahas keuntungan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, akurat data. Yang kedua, faster decision making. Yang ketiga, standarisasi proses operasi. Yang keempat, bill compliance. Dan yang terakhir, seamless business operation. Lalu, ada kelemahan ERP. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis. Dan yang terakhir, sistem dapat terlalu kompleks. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan atau slide yang terakhir ya, yaitu implementasi ERP. Yang pertama, implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis. Yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Yang ketiga, migrasi data. Yang keempat, mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Yang kelima, menentukan waktu dari migrasi data. Selanjutnya ada membuat template data. Lalu ada menentukan alat untuk migrasi data.
kemudian memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi, lalu yang terakhir ada menentukan pengarsipan data. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you!